Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan implementasi sistem informasi manajemen pada PT Pertamina. Eh, Perkenalkan, nama saya Ade Priyanto, NBI 1211765, dan teman saya. Nama saya Mujibur Rahman 1211717. Dan saya Fitri Juwaria, NBI 1211700-235. Saya Dita Ayu Pramesti 1211700-242. Saya Oktaviana Safitri 211-600-121. Saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang dari PT Pertamina. Sistem informasi itu mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam sebuah lingkungan bisnis. Karena hal itu sangat membantu seorang manajemen untuk menyediakan informasi dalam mengambil keputusan yang strategis. Karena pentingnya kebutuhan sebuah sistem informasi, maka perusahaan perlu mempertimbangkan sistem yang telah digunakan dan yang akan dikembangkan agar kedepannya menjadi sebuah sistem yang efektif dalam mendukung apa yang menjadi visi dan misi perusahaan. Latar belakang selanjutnya, namun kesuksesan suatu sistem informasi tidak hanya dilihat melalui bagaimana sistem tersebut dapat menghasilkan informasi dengan baik, tapi juga melalui kesesuaiannya dengan lingkungan informasi dan para pengguna yang membutuhkan atau menggunakan informasi yang dihasilkan tersebut. Perusahaan yang mencari pentingnya peningkatan kinerja dari sistem informasi akuntansi yang sedang dipakai akan selalu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem informasi. Misalnya, keterlibatan pemakai dalam proses pengembangan, komunikasi yang baik, dan juga berpartisipasi yang baik dari karyawan akan menimbulkan rasa puas pada karyawan, dan rasa puas ini akan mempengaruhi seseorang untuk bekerja lebih giat dan bersemangat, sehingga dengan semangat yang tinggi, perusahaan itu dapat mencapai hasil yang diinginkan. Maka dari itu, dalam mengembangkan suatu sistem informasi perlu diperhatikan keterlibatan pemakai, karena ini berkaitan dengan pihak yang nantinya akan menggunakan atau memanfaatkan informasi yang dihasilkan. Di samping itu juga kemampuan dari personal, sistem informasi apabila kemampuan yang dimiliki oleh personal kurang, maka perlu program pelatihan dan pendidikan pemakai yang tidak kalah penting. Itu perlu digunakan dukungan dari manajemen puncak PT Pertamina Persero. Selanjutnya, konsep dasar sistem informasi. Definisi sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, pendukung operasi yang bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yang disebut blok bangunan yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok kendali. Sistem pendukung. Ada dua, yaitu otomasi kantor, yang B, sistem pendukung keputusan. Untuk sistem pendukung keputusan itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu sistem informasi eksekutif, sistem pendukung kelompok, sistem pendukung intelijensi dan sistem pakar, pertukaran data elektronik dan elektronik data interchange, manajemen hubungan pelanggan, sistem komputasi bergerak, sistem berbasis web, dan sistem informasi global.
Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama itu adalah transaction processing system, atau bisa disebut juga TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang dihasilkan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua adalah Office Automation System, OAS, dan Knowledge Work System. Apa itu? Yaitu OAS dan KWS bekerja pada level knowledge. OAS mendukung pekerja data yang biasanya tidak menciptakan pengetahuan baru, melainkan hanya menganalisis informasi sedemikian rupa untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya dengan cara-cara tertentu sebelum menyebarkannya secara keseluruhan dengan organisasi dan kadang-kadang di luar organisasi. Aspek-aspek OAS seperti word processing, spreadsheet, electronic scheduling, dan komunikasi melalui voicemail, email, dan video conferencing. Yang keempat adalah sistem ahli ES dan kecerdasan buatan. AL dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. Dua cara untuk melakukan riset AL adalah memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logiknya. Sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran AL untuk menyelesaikan masalah serta memberikannya lewat pengguna bisnis. Kemampuan utama sistem informasi. Yang pertama, melaksanakan komputasi numerik volume besar dan dengan kecepatan yang tinggi. Yang kedua, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dan dalam ruang yang kecil tapi mudah diakses. Yang keempat, memungkinkan pengaksesan informasi yang sangat banyak di seluruh dunia dengan kecepatan dan murah. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau beberapa lokasi. Selanjutnya, manfaat dari sistem informasi. Yang pertama, manfaat mengurangi biaya. Yang kedua, manfaat mengurangi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas. Dan yang keempat, manfaat meningkatkan perencanaan dan pengendalian manajemen. PT Pertamina Persero. PT Pertamina memiliki bisnis proses yang terbagi menjadi dua, yaitu eksplorasi produksi. Eksplorasi produksi meliputi kegiatan yang pertama, meningkatkan produksi dari lapang existing. Yang kedua, melakukan ekspansi kegiatan usaha dan operasi termasuk melalui cara organik. Yang ketiga, mengembangkan potensi CPM di wilayah Pertamina. Yang keempat, melakukan analisis strategis untuk ekspansi maupun membangun kemampuan spesifik. Selanjutnya, yaitu bisnis proses non-eksplorasi produksi. Meliputi meningkatkan bisnis penyagaan gas di dalam negeri, serta memanfaatkan peluang untuk memperbesar bisnis transportasi dan pemrosesan gas melalui sinergisitas dengan AP Pertamina lainnya. Yang kedua, proaktif dalam perumusan pricing polisi selaras dengan kebijaksanaan nasional. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan kemampuan spesifik jasa pengeboran untuk menunjang rencana ekspansi perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia, PT Pertamina memiliki visi dan misi dalam menjalankan bisnis prosesnya. Visi dari PT Pertamina adalah menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia. Untuk menunjang visi tersebut, maka PT Pertamina memiliki misi, yaitu menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara terintegrasi
berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tata kelola teknologi informasi PT Pertamina. Secara umum, teknologi informasi yang dibangun PT Pertamina memiliki nilai yang sangat strategis dalam mendukung terciptanya produk atau jasa perusahaan yang unggul dan kompetitif, dan juga harus mempertimbangkan aspek keuntungan berupa pengurangan biaya dan kemudahan memperoleh informasi. Teknologi informasi yang diterapkan PT Pertamina adalah mekanisme peminjaman mutu untuk memastikan bahwa perangkat-perangkat dan sistem digunakan dalam teknologi informasi telah berada pada kualitas dan tingkat layanan yang diharapkan. Untuk pemakai atau user menerapkan peminjaman mutu untuk memastikan bahwa data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi telah berada pada kualitas, kuantitas, dan waktu yang diharapkan. Pada Pertamina, teknologi informasi sangat luas cakupannya, dari mulai yang menggunakan media audio, media visual, sampai media pandang dengar atau audio visual. Ke depan, Pertamina harus memiliki manajemen informasi sistem yang canggih untuk percepatan arus data dan informasi sehingga perusahaan memiliki bahan yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengembalian keputusan. Sistem informasi juga harus dapat memperbaiki proses bisnis Pertamina untuk menuju proses bisnis yang lebih kompetitif. Sistem informasi manajemen yang dipakai PT Pertamina ada 5, yaitu sistem informasi manajemen akuntansi, yang kedua sistem informasi manajemen persediaan, yang ketiga sistem informasi SPBU, yang keempat sistem informasi manajemen pemasaran, dan yang kelima, sistem informasi manajemen SDM. Untuk yang sistem informasi manajemen akuntansi, yaitu menggunakan sebuah sistem informasi berbasis ERP dari SAP R3 ke generasi MySAP, sistem yang dapat menjadi sebuah alat perubahan dari sistem manual dalam hal pencatatan ke sistem komputerasi yang terintegrasi dan real-time, agar dapat memberikan data analitis untuk mendukung proses pengambilan keputusan jajaran manajemen di PT Pertamina. Sistem informasi manajemen persediaan. Pertamina memanfaatkan e-procurement. Terdapat salah satu proses yang disebut e-auction. Pertamina mendahulukan bagian ini. Aplikasi e-auction Pertamina serta teknologi dikembangkan oleh Divisi Sistem Bisnis dan Teknologi Informasi. Secara gampangnya, pengertian e-auction adalah negosiasi melalui sistem secara elektronik dengan mencari harga terendah dalam rangka penggadaan barang atau jasa. Pelaksanaan e-auction dilakukan di sebuah bidding room. Setiap peserta menyediakan barang atau jasa yang mengikuti e-auction harus terlebih dahulu lulus evaluasi administrasi dan teknis, serta telah menjalani pelatihan untuk menggunakan aplikasi e-auction Pertamina dilakukan pada penggandaan barang atau jasa secara manual. Untuk sistem informasi SPBU. Sistem informasi SPBU suatu sistem software yang akan membantu proses operasional dengan menerapkan tertib administrasi pada pompa SPBU yang ketat, pencatatan dari data customer, stok minyak, deposit di Pertamina, kupon customer, dan lain-lain. Produk ini custom dan cocok untuk pengelola SPBU, dilengkapi dengan sistem pelaporan yang sistematis dan akurat. Sistem informasi SPBU ini dibuat dengan sistem multi-user yang memungkinkan pengaksesan sistem informasi oleh beberapa user yang berbeda dalam satu waktu. Ya, saya di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pemasaran pada Pertamina. Yaitu, pemasaran merupakan sebuah proses dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, segala kegiatan dalam hubungannya dalam pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia merupakan bagian dari konsep pemasaran. Pertamina melakukan pemasaran BBM retail
melalui lembaga penyalur retail BBM atau BBK yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, seperti SPBU, agen minyak tanah, agen premium dan minyak solar, serta premium solar package dealer. Saat ini, Pertamina sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang. Upaya yang dilakukan dalam perubahan tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan istilah Pertamina Way. Pertamina Way merupakan standar baru yang diterapkan untuk seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak umum di seluruh Indonesia kepada konsumen, baik dari segi pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, termasuk kenyamanan di lingkungan SPBU. SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak mendapatkan sertifikasi pasti pas setelah dinyatakan lolos oleh auditor independen bertaraf internasional. Selanjutnya, sistem informasi manajemen SDM pada Pertamina, yaitu bertujuan untuk berkomitmen, berdedikasi, dan berorientasi bisnis. Untuk mencapai tujuan perusahaan, telah menetapkan strategi korporat berikut untuk pengembangan SDM, mengimplementasikan pengembangan pekerja yang terorganisasi dan konsisten, sehingga para pekerja memiliki kompetensi, keterampilan, dedikasi, kinerja, dan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan, remunerasi, kompetitif, serta memberikan perlindungan kepada pekerja sesuai dengan standar perusahaan migas di Indonesia yang berlaku. Yang ketiga, menciptakan dan mengembangkan hubungan industri yang aman untuk menciptakan suasana yang harmonis dan nyaman guna mendukung produktivitas yang tinggi. Untuk selanjutnya, keuntungan dan kekurangan penerapan sistem informasi pada Pertamina. Untuk keuntungannya yaitu, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi strategis. Untuk kekurangannya yaitu, yang pertama, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Yang ketiga, inkompetensi secara teknologi. Yang keempat, strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Yang kelima, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Untuk selanjutnya, kekurangan dan kesuksesan sistem informasi pada Pertamina, yaitu untuk kekurangannya, tidak perlu dilakukan lagi, bahwa sebuah perusahaan mengharapkan suatu sistem yang dapat bekerja secara cepat dan akurat sehingga produktivitas kerja di perusahaan lebih meningkat dan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang besar dari penerapan sistem informasi tersebut. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengeluarkan dana yang sangat besar untuk investasi dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi. Untuk kesuksesannya yaitu, peluang kegagalan penerapan sistem informasi, terutama yang berbasis komputer, sangat besar. Maka, sebaiknya dalam pembuatan sistem informasi harus melalui proses yang tepat. Sistem development life cycle adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Terima kasih. Sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.